Sebelum pemberitaan firman, mari kita menyanyikan penyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang maha mulia, syukur kami ucapkan kepadamu Bapa atas anugerah dan penyertaan-Mu kepada kami hingga kami dapat berkumpul di sini untuk memulai dan melakukan ibadah kami Bapa. Bapa kami akan mendengarkan firman dari-Mu Bapa. Bimbinglah kami Bapa, kuatkanlah kami dan berikanlah kami pemahaman akan firman-Mu sehingga kami dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di atas itu semuanya, ampunilah segala dosa-dosa yang kami perbuat. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 23, namun saya akan membacakan dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul memeriksa diri sendiri secara keseluruhan. Kita semua tentu paham dengan apa yang disebut dengan pemeriksaan di laboratorium ya. Tujuan pemeriksaan laboratorium salah satunya adalah mendiagnosa penyakit dan memantau perkembangan pengobatan dari suatu jenis penyakit melalui pemeriksaan yang tepat. Untuk mendiagnosa penyakit diperlukan beberapa media pemeriksaan ya, baik pemeriksaan fisik, radiologi, atau ronsen, dan atau pemeriksaan laboratorium. Sampel lab yang digunakan yang diambil dari pasien bisa berupa darah, urin, dahak, dan sebagainya. Setelah sampel lab diambil, biasanya pasien harus menunggu sekian lama sampai pihak laboratorium memberikan sebuah hasil. Hasil tes atau pemeriksaan laboratorium dapat memberikan gambaran tentang kesehatan tubuh kita. Bahkan hampir 2/3 kondisi kesehatan tubuh kita bisa dilihat dari data hasil tes laboratorium tadi. Nah, berdasarkan hasil tes tersebut, barulah dokter dapat memutuskan tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan. Tidak ada orang yang melakukan pemeriksaan laboratorium tanpa ingin mengetahui hasilnya. Demikian pula halnya dengan Daud dalam Mazmur ini. Ya, dalam Mazmur ini Daud bertanya kepada Tuhan, minta ditunjukkan hasil pemeriksaan Tuhan atas dirinya. Mazmur pasal 139 ini adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud, di mana Daud di sini mengungkapkan tentang kemahatauan Tuhan atas setiap tindakan yang kita ambil, setiap pemikiran yang kita renungkan, setiap tempat yang kita tuju, dan setiap perkataan yang kita ucapkan, bahkan ia telah mengetahuinya sebelum kita mengatakannya. Kita tidak dapat menghindar dari Tuhan. Tidak ada tempat persembunyian yang tidak dapat ia ketahui. Ia tahu setiap detail diri kita, sejak kita masih berada di dalam kandungan. Jadi Tuhan mengenali diri kita dengan rinci lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Padanya telah tertulis sebuah kitab tentang sebuah rencana indah mengenai hidup kita. Pengetahuan yang demikian hebat membuat Daud dengan ketulusan hati datang kepada Tuhan, memohon pemeriksaan menyeluruh tentang dirinya. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Jika kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha tahu, yang mengenal setiap detail diri kita, bahkan tidak ada yang bersembunyi tentang diri kita di hadapannya, Tuhan mau kita datang kepadanya, seperti Daud yang datang kepada Tuhan, memohon dirinya agar diperiksa dan diselidiki oleh Tuhan, dengan tujuan agar kita menyadari seberapa sehat dan berfungsinya setiap bagian tubuh rohani kita, mulai dari kepala hingga telapak kaki kita. Tujuan semua ini adalah agar langkah kaki kita tetap ada di jalur yang dikehendaki Tuhan. Apa yang Daud minta kepada Tuhan guna memeriksakan dirinya? Yang pertama, memohon Tuhan menyelidiki dirinya dengan rinci.
kata menyelidiki, kalau di sini, kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu memiliki makna memohon untuk diperiksa seperti dokter yang sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh atas diri seorang pasien. Kata menyelidiki yang dimohon Daud kepada Allah bukan sekadar seperti seorang pasien yang hanya diambil sampel darahnya lalu diperiksa melalui laboratorium saja. Namun juga termasuk menjalani pemeriksaan biologi untuk diteropong setiap bagian demi bagian dalam tubuhnya. Itu kata kunci yang dibutuhkan di dalam pemeriksaan ini adalah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, sulit bagi seseorang untuk dapat sungguh-sungguh diselidiki oleh Tuhan. Apa yang membuat Daud berkenan di hadapan Allah adalah karena kerendahan hatinya. Bayangkan posisi Daud pada waktu itu adalah seorang raja yang dipercaya Tuhan untuk memerintah sebuah bangsa besar pilihan Tuhan. Rasanya cukup bagi Daud untuk merasa dirinya sangat berkenan di hadapan Tuhan. Namun Daud pada Mazmur ini diceritakan menyadari bahwa posisi yang demikian akan membuat ia akan selalu merasa benar dalam segala hal. Itulah sebabnya ketika ia datang kepada Tuhan, ia tidak hanya sekedar mempersembahkan korban syukur dan pujian saja, namun juga memohon Tuhan untuk menyelidiki dirinya, mulai dari ujung kepala hingga telapak kakinya. Yang kedua, di sini Daud memohon Tuhan untuk menilai hati dan pikirannya. Orang bisa saja dibuat menjadi bingung jika ada orang lain yang sengaja mengecoh dirinya melalui perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. Namun ternyata perilaku seseorang pun dapat menjadi tidak tulus tanpa disadari ketika ia dikecohkan oleh hati dan pikirannya sendiri. Merasa diri telah melakukan suatu perbuatan yang dirasa menyenangkan hati Tuhan, namun ternyata orang itu baru menyadari kemudian bahwa apa yang dilakukannya adalah mencari pujian dari manusia. Kondisi ini tidak akan disadari sampai orang itu mau datang kepada Tuhan, tentunya dengan rendah hati, memohon untuk menilai dan mengevaluasi hati dan pikirannya. Daud berkenan di hadapan Tuhan karena ia senantiasa memohon Tuhan mengevaluasi hatinya. Perbuatan yang dilakukannya mungkin sudah benar dan tepat, namun niat dan ketulusan hati dan pikiran bisa saja berkata lain. Itulah sebabnya pada Mazmur ini ia selalu memohon Tuhan untuk mengoreksi sampai kedalaman hatinya. Daud bukanlah seorang yang tanpa salah, namun hal yang menarik yang dimiliki Daud adalah sikap yang cepat menyadari kesalahannya. Dia seorang yang mudah untuk dikoreksi baik oleh Tuhan maupun oleh sesama. Sekali lagi, kata kuncinya di sini adalah kerendahan hati. Jadi marilah kita sebagai umat Tuhan memperhatikan apa yang sedang Tuhan lakukan kepada kita saat ini. Ia sedang membawa kita makin hari makin berjalan dalam rencananya. Semua itu dimulai ketika kita mau datang dan membiarkan diri kita diperiksa secara menyeluruh oleh Tuhan. Hati yang sehat membuat kita semakin akurat menangkap tuntunan Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang berada di kerajaan sorga, Bapa yang maha mulia, syukur kami ucapkan kepada-Mu Bapa atas firman dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini. Kiranya kami dapat memahami dan melakukannya Bapa. Dan Tuhan, Engkau mengenal kami lebih baik daripada kami mengenal diri kami sendiri. Selidikilah bagian hati kami yang terdalam dan pikiran kami. Lihatlah apa saja yang tidak berkenan kepadamu. Bersihkanlah kami dari jalan kami yang menyimpang dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang baik dan benar. Amin. Mari kita nyanyikan pujian sebagai respon kita terhadap firman Tuhan.
Kau dapat lihat tetap setia. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Oh, kau dapati aku tetap setia. Teman-teman semua dan Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami boleh diberi kesempatan untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada hari ini secara khusus kami berdoa syafaat untuk persekutuan ibadah sekolah kami. Kiranya Tuhan sertai dan bimbing kami terus dalam pendidikan, dalam menuntut ilmu, supaya kami dapat menyenangkan orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Juga buat para guru yang sudah bersusah payah mendidik kami, kiranya juga Tuhan berkati dan berikan kesehatan selalu. Dan juga Tuhan kiranya lindungi sekolah kami selalu dari semua mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendoakan kedua orang tua kami, ayah dan ibu. Tolong mereka supaya Engkau melimpahkan umur yang panjang, sehat tanpa kurang satu apapun. Berkati kehidupan mereka juga supaya tetap senantiasa bahagia dan sejahtera di dalam nama-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaannya yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kamu ya Allah. Berkatilah alam Indonesia yang subur dan sangat indah ini. Hindarkan dari bencana alam, tsunami dan malapetaka. Jauhkanlah hama yang merusak tanaman para petani. Jauhkanlah rakyat Indonesia dari virus dan wabah penyakit yang merusak kesehatan masyarakat. Amin. Bapa kami yang di surga, dikutuskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Sikap introspeksi diri dan retrospeksi sangat jelas bagi kita saat ini, di mana perlu ada keterbukaan diri dan kepasrahan kepada Allah terhadap apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Selidiki aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntun aku di jalan yang kekal. Sebagai orang percaya, kita harus bergantung sepenuhnya bagi Tuhan, bukan pada kemampuan diri kita sendiri. Tidak ada yang hebat dalam hidup ini
lain kesempatan dan anugerah Tuhan berikan bagi kita untuk dapat berkarya dan melayani. Marilah kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,